Kami percaya Tuhan kehadiran-Mu dapat dirasakan, dapat ditemui dimanapun. Tetapi biarlah hati kami siap untuk terus menyembah dan mengarahkan hidup kami kepadamu. Sehingga dalam setiap langkah kehidupan kami tetap sadar bahwa ada Tuhan yang hadir dalam hidup kami. Sehingga dalam setiap langkah kehidupan kami sadar bahwa Tuhan terus memperhatikan cara hidup kami. Sehingga dalam setiap langkah kehidupan kami tetap sadar bahwa Tuhan terus juga mau berbicara dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang hadir, menyertai, memberkati dan berbicara dalam hidup kami. Beri kami Tuhan hati yang tertuju kepadamu. Biarlah kami boleh mengarahkan hati kami kepadamu untuk mendengar suaramu. Karena kami tahu firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu hadir dalam kehidupan kami. Firman-Mu juga senantiasa menuntun kami. Karena itu bagian yang terbaik di dalam hidup kami. Di dalam penyembahan kami kepadamu ya Bapa. Ketika kami belajar taat kepada tuntunan-Mu. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saya katakan amin. Tuhan berkati. Selamat duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya kita dalam kehidupan ini pasti mengingat sesuatu. Ya. Seringkali justru perilaku kita maupun juga gaya hidup kita hari ini karena ada hal-hal yang kita ingat di masa lalu. Begitu, saudara ya kan, sebelum kita masuk firman Tuhan. Ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saya menyampaikan hal ini pasti saudara ingat sesuatu ya. Contohnya begini ya. Dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Dari timur sampai ke Talaut. Indonesia tanah airku. Lanjutkan. Saya nggak dapat royalti dari Indofood loh ya saudara. Kok bisa melekat dalam pikiran kita seperti itu ya kan? Saudara bisa nyambung satu suara tanpa latihan. Saudara nggak tahu kuncinya tapi saudara langsung nyanyi begitu ya kan? Karena apa saudara? Karena kita ingat. Setuju saudara ya kan? Kalau sudah duduk lupa berdiri. Ini iklan apa saudara? Apa? Ketahuan umurnya. Iya kan, ketahuan umurnya karena suka nonton Mana Suka. Tahu saudara Mana Suka? Nggak tahu anak-anak sekarang, ya kan dulu ada di TVRI itu, ya sebelum berita ada yang namanya Mana Suka. Ya kan, buat anak kok coba-coba. Apa itu saudara? Minyak kayu putih caplang. Iya kan? Nah, saudara perhatikan baik-baik, saudara ingat sesuatu karena apa? Karena diulang-ulang, karena apa kalimatnya itu dibikin menjadi sebuah lirik lagu atau dibikin kalimat-kalimat yang sifatnya itu sangat maksudnya simple gitu saudara ya kan. Yang bisa diulang-ulang kita langsung ingat produk itu gitu saudara ya kan. Nah hari ini saya akan berbicara bukan jenis produk. Ya, tetapi saya akan berbicara tentang tanda pengingat ya. Nah saudara kalau kita bisa melihat tanda pengingat ini apa sih sebenarnya gitu saudara ya kan. Tanda pengingat ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, tanda pengingat ini merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam Alkitab. Saudara akan temukan beberapa tokoh Alkitab membuatnya ya. Misalnya Yakub ketika dia berada di satu tempat di mana dia waktu itu tertidur, dia menaruh kepalanya di atas sebuah batu, saudara, lalu dia mimpi. Pada saat dia mimpi di situ, saudara yang kasih dalam Tuhan, lalu dia melihat dalam mimpi itu dia melihat bahwa langit terbuka, lalu ada tangga yang besar turun dari surga sampai ke bumi, dan di situ ada turun naik para malaikat. Ketika dia bangun, lalu dia katakan, di sini ada kehadiran Tuhan. Lalu dia berikan nama tempat itu apa? Bethel. Bethel bahasa Arab Baitul. Bethel itu dalam bahasa kalau dipisah katanya Bait El. Artinya rumah Tuhan. Seperti itu. Setuju saudara ya kan? Nah
Saudara yang kasih dalam Tuhan, Musa juga demikian. Ketika dia membawa bangsa Israel dari tanah Mesir menuju padang gurun, saudara, dia juga membuat yang namanya tugu peringatan dari 12 suku bangsa Israel. Nah, seperti ini kira-kira gambarannya, ya. Ini gambaran ini sifatnya tafsiran, saudara, ya kan? Ya, gambar ini sifatnya tafsiran, bahkan ketika saudara pergi ke Israel pun juga beberapa situs itu juga merupakan tafsiran dari perhitungan arkeologi atau dari statistik yang ada di situ, ya. Kalau saya tanya sama tour guide lokal sana, kira-kira tempatnya di sini apa benar, di sini benar apa enggak? Ya ini mah tafsiran, Pak. Misalnya kayak di Gunung Sinai, wah kita naik 700 anak tangga gitu saudara kan. Setelah naik onta 1,5 jam, kaku-kaku tuh saudara, paha rasanya, wah kedinginan gitu kan. Naik lagi 700 anak tangga. Apakah di situ Musa menerima hukum Taurat? Belum tentu juga gitu saudara kan. Nah kira-kira tafsirannya ini ya. Di mana tugu-tugu itu menjadi sebuah peringatan sebagai sebuah perlambangan, masing-masing tugu itu mewakili salah satu dari suku Israel. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yosua juga ketika dia berada di dalam, ketika dia membawa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, saudara ya, dia juga diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat yang namanya batu peringatan penyeberangan dari sungai Yordan. Kira-kira seperti ini, saudara ya kan. Ini tanpa warna, saudara ya kan. Nah kalau yang berwarna sedikit kira-kira seperti inilah ya. Ya, ini sudah lebih modern gambarnya, saudara ya kan. Nah sebenarnya pada saat itu monumen itu dibuat sangat sederhana. Bagaimana caranya dibuat dari 12 batu? Kira-kira beginilah tumpukan batunya. Kalau sekarang kita ngeliat tumpukan batu ini apa sih sebenarnya? Tumpukan batu ini biasa aja gitu saudara ya kan. Apa di sekitarnya ada orang yang mau bikin rumah? Ini merupakan material ya saudara ya kan. Ya kalau sekarang kan kita punya yang namanya monumen nasional, Monas begitu saudara ya. Nah saudara bisa menemukan itu sebagai bukti apa? Sebagai sebuah bukti ada satu peristiwa sejarah misalnya seperti itu. Nah pada saat itu pun juga 12 batu ditumpuk saudara untuk apa? Menjadi sebuah peringatan bahwa ketika Musa selesai dengan tugasnya lalu digantikan oleh Yosua dan ketika mereka masuk ke tanah Kanaan Tuhan katakan buat 12 batu peringatan itu diperintahkan oleh Musa kepada Yosua. Dan Yosua sampaikan kepada bangsa Israel. Sehingga apa? Satu suku diwakili oleh satu batu untuk menjadi tugu peringatan bagi mereka. Mari kita akan lihat ayat firman Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan di dalam Yosua pasal yang keempat ayat 4 sampai 6 kemudian ayat 24 dikatakan begini. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku, dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu, dikatakan. Menurut bilangan suku orang Israel. Kenapa ini menjadi penting? Kenapa tidak cuma satu batu aja? Berarti di sini bicara tentang apa saudara? 12 suku Israel mengalami keterlibatan, yang pertama. Dan yang kedua, 12 suku Israel mengalami peristiwa yang sama. Yang ketiga, 12 suku Israel mengalami dan memiliki sejarah yang sama. Di mana Tuhan membawa mereka menyeberangi sungai Yordan. Sungai Yordan itu ketika para imam menginjakkan kakinya di atas batu itu saudara, lalu sungai Yordan itu terbelah. Sama peristiwanya seperti laut Teberau terbelah. Pada saat itu mereka menjalani tanah yang kering pada saat itu dan Tuhan mau batu yang diinjak oleh para imam itu diambil 12 untuk ditaruh menjadi batu peringatan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Perhatikan, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Kita baca sama-sama 2, 3. Supaya ini menjadi apa? Tanda di tengah-tengah kamu. Ya, jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Ayat 24. Kita baca sama-sama 2, 3. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan. Dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Nah itulah tujuannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tanda peringatan ini kenapa begitu penting bagi Tuhan? Karena Tuhan ingin ketika mereka mengikut Tuhan,
bukan hanya berhenti sampai di generasi mereka saja. Tuhan ingin supaya setiap generasi yang lahir dari orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang berada di tanah Kanaan juga mengingat bahwa ada tangan Tuhan yang menyertai nenek moyang mereka dan tangan Tuhan yang sama menyertai mereka juga ketika melanjutkan kehidupan. Yang setuju katakan amin. Siapa di antara saudara di sini yang cuman hanya yang penting masa generasi saya aja lah yang enak ya, yang punya iman, masa bodoh dengan anak-anak, masa bodoh dengan cucu-cucu kita. Terserah mereka bagaimana cara hidup mereka. Ada yang seperti itu saudara? Saya percaya enggak mungkin, enggak ada. Karena kita ingin iman yang kita miliki, kita bisa taruh kepada seluruh anak-anak kita. Amin saudara. Kalau saya hari ini melayani, saya tetap memiliki iman di dalam Kristus. Saya belajar firman Tuhan, belajar juga untuk mentaatinya. Itu tidak pernah lepas dari peranan ibu saya. Yang setiap jam 3 sore baca Alkitab, dia doa. Sebelum baca Alkitab, dia nyanyi dari Tabernacle Glory. Itu buku nyanyian saudara. Suaranya melengking. Terkadang saya pulang sekolah capek, mau tidur saudara. Saya tutupin pakai bantal. Karena suaranya, pengharapan, wah segala macam nyanyinya kayak gitu. Aduh, bagi saya telinga saya rasanya waduh gitu kan. Tapi saya dibesarkan dengan lagu-lagu seperti itu. Ya. Terus juga ketika dia baca Alkitab terjemahan lama saudara, yang bahasanya masih sulit sekali. Tapi dari situ saya melihat dalam hidup mama saya ada perubahan. Dalam hidup mama saya ada kasih Tuhan. Ya. Lalu saya datang sama dia, ajarin berdoa dong bagaimana caranya. Ya kan? Nah saudara yang gak dalam Tuhan bagaimana dengan kehidupan kita? Ya. Ajarin baca Alkitab mulai dari mana gitu saudara ya kan? Saya tanya sama mama saya gitu. Iman yang ada di dalam mama saya melekat dalam diri saya. Tanda peringatan tujuannya adalah supaya setiap generasi di bawah kita mengenal siapa Tuhan yang telah membawa kita hari ini sampai ada di sini. Saya katakan amin. Tadi penyembahan yang pertama tadi bagus banget tuh ya lagunya. Kalau bukan Tuhan kita nggak ada hari ini. Ya kan? Wah luar biasa sekali. Saudara menikmati penyembahan tadi saudara? Amin. Ya, kalau saudara sadar kalau bukan karena Tuhan kita tidak ada di tempat ini. Ya. Mungkin kita lagi touring. Ya kan? Ke Dieng. Minimal mancing lah, ya kan? Kok nggak ke gereja? Ngapain ke gereja? Mancing lebih dinikmati, touring lebih dinikmati. Ya, nah saudara mari kita kembali lagi, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, kita melihat bersama-sama, ya tanda pengingat bertujuan apa dalam kehidupan kita? Kenapa begitu penting? Ya, kenapa begitu penting? Mari kita lihat bagian yang pertama. Bagian yang pertama adalah kalau kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-5 dan ke-6 dikatakan begini. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan. Dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu. Menurut bilangan suku orang Israel dikatakan. Kita baca sama-sama 2-3. Supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari. Apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Saudara di sini siapa yang bawa anak-anaknya ke museum? Oh udah ada di sekolah. Saya melihat di sekolah juga jarang dibawa ke museum saudara. Ya, paling-paling study tour gitu kemana gitu saudara kan. Belakangan ini saudara kalau saya lihat ya. Ke museum tuh ya cuman hanya sekedar ya kalau bisa kalau enggak gitu ya. Saya pernah bawa anak saya ke museum, Jeremy saudara kan. Bawa, wah museum di kota yang ada gajahnya itu. Saya bawa, saya ceritain, ya, saya bawa dia lihat gini segala macam. Saudara perhatikan baik-baik ya. Waktu kita berada di tunnel ya di bawah tembok ratapan, saudara ya kan, di bawah tembok ratapan, kita ada waktu itu kurang lebih sekitar 23 orang ya. 23 orang, 23 apa 35 gitu ya kan. Kita ikutin tour guide lokal saudara. Kita lewatin masuk ke tunnel tersebut. Di tunnel itu sudah dibuat semacam kayak jembatan kayu begitu saudara ya.
cukup lebar. Tapi bagian-bagian tertentu tuh ada video animasi bagaimana tembok ratapan itu dibuat. Di zaman apa, raja siapa yang memerintahkan, lalu prosesnya bagaimana, ya, bagaimana batu-batu itu saudara yang besar sekali, sebesar mimbar ini saudara, panggung ini saudara, tingginya bisa sampai 3 meter begitu, dibawa. Pada saat itu tidak ada eskavator, tidak ada yang namanya alat berat. Gak ada, bagaimana caranya, mereka gambarkan di situ. Lalu benteng itu ataupun juga tembok itu mengalami perluasan. Lalu pernah dihancurkan, dibangun lagi. Mereka gambarkan di dalam animasi itu. Dan ketika kita masuk saudara, kita berpapasan dengan kelompok ataupun juga grup yang lain. Grup yang lain itu ternyata adalah orang-orang Yahudi semua. Anak-anak SD, SMP, SMA begitu saudara. Mereka kumpul, mereka dijelasin ini loh sejarahnya. Begini loh caranya. Bagaimana mereka bisa memindahkan batu itu. Bagaimana mereka bisa memangkas batu gunung itu sampai bentuknya persegi kotak dan sebagainya. Begitu saudara. Lalu diangkat, dijadikan fondasi dari tembok tersebut. Saudara bisa mengerti sampai hari ini. Saudara bisa mengerti tentang hal ini. Artinya apa saudara? Walaupun mereka tidak berada dalam zaman itu. Tapi mereka tahu. Bagaimana susah payahnya orang membangun tembok itu. Bagaimana penyertaan Tuhan menyertai nenek moyang mereka ketika mereka membangun tembok tersebut. Bagaimana Tuhan mulai membangun kembali tembok tersebut ketika terjadi kehancuran, selesai perang, pintu gerbang terbakar, banyak sekali tempat yang hancur. Mereka mulai berpikir, mereka mulai melihat, mereka dapat merasakan, bahkan mereka mulai merenungkan bahwa ternyata tangan Tuhan tidak pernah lepas dari bangsa mereka. Amin saudara. Pernahkah kita berpikir seperti itu? Pernahkah kita juga duduk bareng sama anak-anak kita dan kita bercerita kesaksian tentang hidup kita, bagaimana penderitaan kita. Saya cerita sama anak-anak saya. Bagaimana papi mengalami pergumulan. Pada saat mendapat panggilan full time. Wah susahnya minta ampun. 4 tahun saya mengalami berbagai macam hal yang bagi saya menyulitkan hidup saya. Saya cerita kepada mereka. Bahkan ada satu jenis roti yang menjadi tanda peringatan buat saya. Yaitu Danish Raisin. Karena waktu tinggal di rumah kakak saya saudara. Kalau saya punya duit lebih, saya tungguin tukang roti yang naik sepeda dari roti Tan Ek Chuan. Ingat sampai sekarang karena itu menderita. Ya. Saya tungguin di depan rumah. Tepat jam 7 dia lewat. Roti, bang sini bang. Saya pasti beli roti itu saudara. Makanya kalau ke toko roti saya cari roti itu. Supaya apa? Saya ingat dulu saya pernah mengalami penderitaan. Bukannya bangsa Israel juga disuruh waktu-waktu tertentu makan sayur pahit? Ada di Alkitab. Amin saudara. Tujuannya apa? Supaya kamu ingat. Kamu pernah mengalami masa sukar. Tapi di dalam masa sukar itu Tuhan mengerjakan sesuatu dalam hidupmu. Di dalam masa sukar itu Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Jadi kita gak sibuk begini jalannya. Amin. Enggak melecehkan orang yang mengalami penderitaan. Kayak gitu aja. Ini cengeng gitu. Enggak. Kita bisa punya empati dalam hidup kita terhadap orang yang mengalami penderitaan. Amin. Bagaimana kita bisa jadi berkat bagi orang lain kalau kita nggak pernah punya rasa empati. Dan rasa empati akan tumbuh ketika kita menyadari bahwa pada masa lalu kita juga mungkin sama seperti mereka mengalami penderitaan. Atau lebih lagi mengalami penderitaan. Amin saudara. Ibrani jelas berkata begini. Imam besar yang kita miliki. Di mana kita berdoa kepadanya adalah imam besar yang datang, yang masuk ke dalam ruang kudus. Yang memercikan di atas tutup pendamaian bukan dengan darah domba tetapi darahnya sendiri yaitu darah penebusan dipercikan ke situ. Dan yang paling signifikan saya katakan, dia katakan begini, imam besar yang kita miliki bukanlah imam besar yang tidak pernah merasakan penderitaan kita. Tetapi dia mengalami penderitaan itu sehingga dia mampu, sehingga dia mau menolong engkau. Amin saudara.
Wah, luar biasa sekali. Saudara yang dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat di sini, saudara ya kan. Tanda di tengah-tengah kamu artinya apa? Menjadi sebuah kesaksian. Lalu praktisnya bagaimana? Nah, saudara perhatikan baik-baik kalau kita bisa melihat di masa kini kita tidak lagi membangun tugu peringatan tapi tanda pengingat melalui ya. Kita nggak mungkin lagi bikin tugu peringatan, ya kan? Tugu-tugu hati-hati penyembahan berhala, saudara ya kan. Nah, tapi kita bisa memberikan tanda pengingat. Yang pertama melalui pengakuan iman. Pengakuan iman yaitu bahwa Tuhan setia penuhi janji-janjinya. Saya sebenarnya setuju banget saudara ya kan. Ada gereja-gereja saudara-saudara kita saudara ya. Sebelum masuk ibadah itu mengucapkan yang namanya pengakuan iman rasuli. Setuju ya? Yang pernah mengalaminya di gereja yang lama ada di sini saudara ya kan. Ada pengakuan iman rasuli ya. Diucapkan terus, diucapkan terus. Terus juga ada satu lagu saudara di mana pengakuan iman rasuli ini dijadikan sebuah lagu. Dan itu pernah dipakai di dalam KKR-nya Billy Graham saudara. Bagus sekali lagunya ya. Nah saudara yang gak dalam Tuhan, saya mau katakan pada saudara, pengakuan iman itu saya percaya ketika disampaikan, ketika diucapkan harusnya makin meneguhkan kita. Setuju? Dan makin memantapkan kita untuk percaya kepada Tuhan, kepada Yesus adalah Tuhan, Alkitab adalah firman Allah, Roh Kudus adalah pribadi Allah dan sebagainya. Banyak sekali, 14 kalau tidak salah. Ya. Nah saudara yang dalam Tuhan, tetapi pengakuan iman secara praktis dalam kehidupan kita. Sudahkah ketika engkau mengalami pergumulan dalam hidup ini, engkau mulai memberikan sebuah teladan kepada anak-anakmu. Engkau mulai berseru kepada Tuhan, engkau membawa setiap pergumulan itu kepada Tuhan. Dan engkau libatkan mereka bahwa ketika engkau mengalami pergumulan, lakukan sama seperti papi, lakukan sama seperti mami, lakukan sama seperti ibu dan bapak. Yaitu apa? Berseru kepada Tuhan. Permasalahan sekecil apapun, sebesar apapun, bawa kepada Tuhan. Inilah tanda peringatan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi pengakuan iman itu bukannya melalui pujian. Amin. Akui Tuhan ketika engkau menghadapi berbagai macam pergumulan. Dan akui Tuhan ketika engkau diberkati. Setuju? Kumpulkan anak-anakmu. Papi diberkati. Mami diberkati. Kenapa? Karena Tuhan jawab ini doa, ini doa, ini doa segala macam. Saya cerita sama anak-anak saya. Saya juga sampaikan kepada mereka. Papi punya tekad. Tidak ada uang cemar yang masuk ke dalam rumah. Itu menjadi sebuah pengakuan iman juga. Artinya apa? Jangan pernah membawa uang yang tidak halal masuk ke dalam rumah dan kau kasih makan istri, suami, anak-anakmu. Amin saudara. Pengakuan iman kita menjadi hal yang sangat penting sebagai tanda peringatan. Saudara, saya mungkin dulu pernah cerita. Mama saya itu kalau mau makan kita sama-sama anak-anak sama satu keluarga itu dagang dulu, saudara. Dagang dupa, dagang kerupuk, dagang daster dulu, saudara ya. Karena ya memang sebenarnya kami keluarga berkecukupan, cukup melarat. Jadi ya harus begitu. Saya sendiri kalau mau dapat uang jajan lebih ya kamu harus keliling kampung dagang. Tapi ada satu sisi yang saya lihat, yang saya bisa cerita hari ini saudara. Dari apa yang dia hasilkan, dia sisihkan. Dia sisihkan untuk apa saudara? Beliin odol, sikat gigi, sabun mandi saudara ya kan. Dulu kan sabun mandi yang batangan itu saudara, yang solid gitu saudara ya kan. Kirim ke pendeta-pendeta muda yang di gereja. Karena gereja kami dulu itu saudara sangat mengandalkan iman. Untuk odol pun harus doa. Itu pendeta seniornya luar biasa saudara. Bisa mengerti maksud saya. Ya kan? Jadi ya jemaat yang perhatiin gitu kan. Kasih. Terkadang waktu-waktu tertentu mama pergi ke pasar besar saudara ya. Beliin kemeja.
baju putih. Ya. Kasih ke hamba-hamba Tuhan. Saya lihat itu saudara. Di dalam kesukaran kami masalah keuangan. Dalam kesukaran kami di dalam masalah isi perut saudara. Tapi mama masih bisa sisihkan. Begitu. Dan hari ini hal itu melekat dalam diri saya. Saudara perhatikan baik-baik. Sejauh mana tanda pengingat sudah tinggal buat generasi di bawah kita. Jangan tanamkan, gak usah berbagi. Hemat pangkal kaya. Cari uang susah. Benar, jadilah cari uang susah. Nah saudara perhatikan baik-baik, pengakuan iman itu harus jelas terjadi dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar dari nyanyian, saya nyanyian puji Tuhan, baik, bagus, gak ada yang salah. Amin. Saya sendiri tadi juga ketika memuji Tuhan, penyembahan itu sudah, waduh saya terkadang gak bisa nyanyi gitu. Karena kalau nyanyi rasanya wah tersentuh sekali gitu kan. Tunggu saatnya reda di dalam hati ini geloranya saudara ya baru nyanyi lagi gitu ya kan. Karena apa? Bagi saya itu bagus sekali gitu. Tapi pengakuan iman kita yang terlihat ketika kita mengalami pergumulan, permasalahan, lalu kita bawa kepada Tuhan dan kita libatkan anak-anak kita. Saya mau katakan saudara, itulah tanda pengingat yang sangat penting. Dan mereka tidak akan pernah lupa. Ketika mereka terjepit, ketika mereka mengalami pergumulan, ketika mereka terhimpit. Saya mau katakan pada saudara, mereka akan cari Tuhan. Katakan amin. Kita tidak selamanya bisa dampingin mereka, enggak. Tapi kalau mereka berpaut kepada Tuhan, saya percaya seumur hidup mereka akan terarah hatinya kepada Tuhan. Katakan amin. Mari kita lihat lagi. Pengharapan iman. Bahwa Tuhan setia jawab doa dan harapan umatnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak hal yang kita hadapi dalam hidup ini dan kita bawa dalam doa. Tetapi ada banyak hal juga yang belum terjawab. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, ketekunan saudara untuk tetap tinggal dalam pengharapan akan membuat tanda pengingat di dalam hidup generasi di bawah kita. Bahwa ternyata tidak semua doa Tuhan jawab. Amin saudara. Iman yang sehat harus mengenal dua sisi. Satu sisi Tuhan menjawab. Satu sisi lagi Tuhan tidak menjawab. Setuju? Setuju saudara? Seringkali kita berpikir semua doa kita terjawab. Saya setuju. Tetapi ada hal yang Tuhan tidak setuju. Tidak sepakat dengan kita. Boleh? Bolehkah itu? Boleh. Karena dia lebih tahu daripada kita. Dia lebih tahu yang terbaik buat kita. Amin. Bagian kita adalah jangan berhenti punya harapan. Karena kita tahu Tuhan engkau yang mengetahui yang terbaik. Maka aku percaya yang engkau jawab pun pasti yang terbaik. Walaupun tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Amin. Karena dia tahu yang terbaik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hal ini menjadi hal yang sangat penting bagi saya, apalagi dalam kondisi hari-hari ini. Ya. Sehingga kita bisa masuk pada bagian yang ketiga, warisan iman. Bahwa penyertaan perbuatan Tuhan berlanjut dari generasi ke generasi. Amin. Saudara bisa wariskan harta dan kekayaan, puji Tuhan. Kalau saudara bisa memberikan itu adalah anugerah Tuhan. Tetapi saya mau katakan, wariskan juga warisan iman dalam hidup mereka. Jangan lupa. Karena salah satu tanggung jawab orang tua, bukan hanya memberikan pendidikan yang baik, bagus. Bukan hanya memberikan ruang didik yang luar biasa, bagus. Bukan hanya memberikan kecukupan, kelimpahan dalam makan, minum, pakai mereka. Tetapi tanggung jawab kita sebagai orang tua adalah taruh warisan iman dalam hidup mereka. Aku belum punya anak Pak secara jasmani, engkau punya anak-anak rohani. Di mana engkau bisa taruh benih iman dalam hidup mereka. Mari kita lihat satu tayangan saudara dari WeShare. Ya. Kita lihat satu tayangan ini saudara yang kasih dalam Tuhan. Bagaimana sepasang anak Tuhan
menyelesaikan permasalahan. Dalam 13 tahun pernikahan kami, inilah masalah terberat yang kami hadapi. Saat itu suami saya memberikan dana yang lumayan besar untuk saya bangun bisnis bersama sahabat saya. Namun ternyata berujung kegagalan sehingga uang sebesar itu akhirnya hilang begitu saja. Karena merasa bersalah dan merasa harus bertanggung jawab atas uang yang dipercayakan oleh suami saya, saat itu kami berdua berdiskusi yang lumayan panjang untuk saya pulang ke Manado karena usaha yang waktu itu mau saya bangun ada di Manado bersama sahabat saya. Jadi saya ambil keputusan untuk pulang ke Manado untuk menelusuri kemana saja modal uang yang sudah saya tanamkan. Udah sampai di Manado, tapi uangnya tetap gak jelas. Marah, tentu. Kecewa, tentu. Yang pastinya saya hanya bisa pasrah. Nah itu awalnya, Pam sih bilang dia pasrah, tapi sebenarnya yang terjadi tidak seperti itu. Kami berkomunikasi sudah tidak baik lagi karena saling sensitif. Ngomong dikit berantem, ngomong dikit berantem. Situasinya udah gak enak banget deh. Kadang karena kita jarak jauh ya, sering video call, terus pas video call juga jadi malas angkat karena ujung-ujungnya kalau kita ngobrol itu berantem dan juga kayak debat dan lain sebagainya gitu. Pada akhirnya kami sepakat untuk saya kembali ke Jakarta dengan harapan ketika kami bersama kembali kami bisa menyelesaikan apa yang menjadi masalah di antara kami, baik itu komunikasi kami dan perasaan di antara kami berdua. Tidak lama setelah itu ada program gereja yaitu Marriage Retreat dan kami mengikutinya. Di sana banyak hal yang kami dapatkan, terutama perihal komunikasi dan juga perihal emosi antara kami berdua. Dan puji Tuhan, setelah kami mengikuti retreat tersebut, kami menjadi lebih dewasa lagi dalam berkomunikasi, mengutarakan perasaan kami masing-masing, dan menyelesaikannya lebih baik lagi. Juga kami sepakat dalam mengambil keputusan, dan dampaknya kita nggak akan sering salah-salahan lagi kan? Iya dong. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, kesaksian ini menjadi sebuah hal yang sangat berarti bagi tentunya bagi anaknya dan juga bagi kita yang mungkin seringkali menemukan jalan buntu ya. Saudara, cara kita menanggulangi permasalahan di dalam hubungan pasangan kita pun juga akan terlihat oleh anak-anak kita. Ya. Nah, kalau kita melihat dari kesaksian ini saudara, bagaimana cara komunikasinya yang perlu diperbaharui. Bagaimana cara komunikasinya yang perlu dituntun sesuai dengan tuntunan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga menyelesaikan permasalahan. Bukan hanya menunggu bergulirnya waktu. Seperti itu. Tetapi ada penyelesaian. Nah tadi dia menyinggung seal. Ya. Ketika di seal itu, bahkan lanjutan seal diajarkan apa saudara? Komunikasi. Ya. Bagaimana komunikasi yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Ada yang masih ikut materinya, materi lanjutannya, ya, seal. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Mari kita akan lihat ke slide saya lagi, ya. Nah, saudara kalau kita bisa melihat dengan menceritakan, meneladankan dan melibatkan untuk mengenal Tuhan dan beriman kepada firman-Nya, maka saya percaya generasi di bawah kita akan diberkati Tuhan. Bukan hanya melalui berkat Tuhan yang ada turun kehidupan mereka, tetapi melalui kesaksian Bapak Ibunya, ya. Nah, saudara kalau kita bisa lihat di dalam ayat ini saudara, kita baca sama-sama 2-3. Anak-anak cucu akan apa? Beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Terus mereka akan memberitakan apa? Keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Sebab ia telah melakukannya. Ia itu apa? Ia huruf besar, yaitu Tuhan. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya kasih setia Tuhan menyertai kita. Saya lanjutkan sedikit sebelum kita selesai, ya.
Saudara, yang kedua adalah dikatakan dalam Yosua pasal 4 ayat 24 dikatakan begini. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan. Dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Artinya di sini bicara tentang apa? Tanda pengingat itu fungsinya adalah sebagai sebuah peringatan. Ya, di dalam ayat yang berikutnya dikatakan begini sudah dalam terjemahan yang lain, maksudnya ayat yang sama. Ia melakukannya supaya semua bangsa di bumi menyadari bahwa Yahweh Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan supaya kamu semua gentar serta hormat kepadanya dan menyembah Dia sampai selama-lamanya. Saya percaya kalau saudara mendengar keturunan saudara menyembah Tuhan sampai selama-lamanya, saudara bersuka cita enggak? Amin saudara. Mulai pada hari Jumat ini ada worship night jam 8. Zoom, ajak menyembah semua. Yang setuju katakan amin. Kok aminnya agak lemes? Amin. Itu hari libur, katanya hari libur ya. Ya, liburan tuh ya. Jadi nggak ada alasan, Zoom, nggak usah datang sini, di sini nggak ada orang. Saudara mau liburan lah, tapi jam 8 ingat menyembah Tuhan bersama-sama. Pasti ada hadirat Tuhan di situ. Pasti ada firman Tuhan di situ. Pasti ada lawatan Tuhan di situ. Yang percaya katakan amin. Ayo kita bangkit berdiri sama-sama.